Sebelumnya itu untuk tidur malam itu susah. Tapi alhamdulillah kemarin juga di sini di Bekam, pulang dari sini malamnya alhamdulillah bisa tidur. Terus ini semenjak pakai obat herbal ini, dahak juga keluar. Sebelumnya kan nggak bisa keluar, sekarang alhamdulillah dahak udah keluar. Benjolan di sini alhamdulillah sudah mulai mengecil. Ibaratnya ya yang jelas sudah ada perubahan. Terus badan itu rasanya udah Lebih nyaman ya. lebih nyaman, lebih apa ya, kayak enteng gitu. Terus yang tadinya ini kan kayaknya ada yang ganjel tapi nggak bisa keluar, itu gimana? Artinya sudah hilang sama sekali atau masih dikit-dikit atau gimana? Jadi sekarang juga ibaratnya sebelumnya itu, ini jujur saja bener, sebelumnya itu napas saya itu pendek loh. Oh, Kadang ngomong aja gini bener-bener agak berat gitu. Oh, ngomong belum selesai batuk mas. oh begitu. Bener sering sebelum kesini itu bener demi Allah saya itu Iya. bener-bener ngalami. Jadi Padahal udah diobati batuknya ya, tapi Iya. fokus ke dahaknya aja alhamdulillah ya. Artinya napasnya agak pendek ya. Terus Sering, kalau ngomong langsung mau batuk itu iya ya. sering bertamu itu kalau kadang lagi ngobrol sama yang punya rumah Terus batuk. belum selesai ngomong batuk. Rasanya kan malu itu. Ngomong belum selesai udah batuk gitu kan. Ini sudah beberapa menit aja alhamdulillah ya. Artinya Alhamdulillah. tidak batuk ya. Alhamdulillah banget. Ya mudah-mudahan bisa kembali normal seperti dulu lah, maksudnya Amin, seperti ya. iya. Terus gimana harapan ke depan ini, maksudnya gimana itu dengan artinya rasa bersyukurnya, terus harapannya bisa sembuh total, terus langkah berikutnya gimana itu? Mungkin membantu woro-woro atau gimana? Harapannya sih ya tetap masih ini untuk berkelanjutan ini meneruskan obat herbal, mudah-mudahan sampai tuntas. Ya, amin, ya. Bisa benar-benar tuntas kempes. Iya. Insya Allah ya mudah-mudahan kan, karena di desa saya kan kasus benjolan begini kan Ada juga ya? banyak, maksudnya ya sekitar 5 orang itu lebih yang saya tahu itu. Oh iya. Itu baru sebagian desa, belum keseluruhan. Iya, iya. Ya mudah-mudahan saya diberi kesembuhan, nanti kan bisa orang lain sama seperti saya diberi pertolongan, Iya. bisa sehat seperti tadinya. Iya, iya. Terus nanti bisa ditanyakan ini pola makan sebelumnya gimana? Apakah sama gitu? Kalau sama seperti jenengan kan berarti bisa disimpulkan bahwa ketika makannya rutin tanpa jeda dan sering sekali, itu jangka panjangnya mungkin kayak jenengan kan itu terjadi benjolan. Kan ini penting informasi ini, artinya kalau misalnya ada teman sekampung itu ada yang benjol dengan kasus pola makannya seperti jenengan, kan paling enggak untuk pembelajaran yang sebelum kena dan yang sudah kena kan berarti dia lebih yakin lagi bahwa kalau makan jenis itu aja jangan berlebihan lah ya kan gitu. Karena kalau sudah kena kan juga nanti risikonya harus berobat ini dan itu kan ya itu. Ya kan bisa ya gitu. Untuk pola makan 5 tahun terakhir kemarin itu memang nggak teratur. Pagi bangun tidur pasti kopi, siang jam 8 jam 9 udah kopi lagi. Jadi untuk makan makan nasi itu malah kayak nggak kepengin. Nanti makan nasi antara jam 12 sampai jam 1 itu baru makan nasi. Habis itu kopi lagi sampai malam. Itu satu hari kopi itu bisa sampai 6 sampai 7 gelas. Oh gitu. Manis juga. Iya manis. Oh, terus air putihnya gimana? Air putihnya mengimbangi memang enggak? Kurang ya? kurang. Nah, ini kan bisa pembelajaran bahwa kopi itu kan sifatnya dingin ya, dingin kering, kemudian gulanya itu kan pekat. Nah, pekatnya itu kan sumber dahak gitu. Apalagi 5 kalian ya, itu hampir tiap hari itu. Dulu sebelum sakit Oh, itu 5 tahun yang sebelumnya Iya ya. memang tahun-tahun ini juga seperti itu. Sebelum sakit ini juga ya. Iya. Artinya memang hobi kopi ya. Ya, memang ya, tapi semakin kesini mungkin agak berkurang. Ya. Malah ini sejak ini berobat ini alhamdulillah paling sehari sekali buat tambah kepengin. Terus terang. Nah, iya. Biasanya di rumah itu kalau pagi itu ada stok kopi, sekarang juga udah enggak ada. Oh begitu ya.
Nah, selain kopi ya sampai 5 cangkir ya, itu selain itu kan juga apa ini? Itu sebenarnya sih menurut kaidah keilmuan sih intinya ya kalau kopi 1 gelas 1 cangkir kopi bisa diimbangi minimal 3 gelas ya, 3 gelas air bening itu jadi udah lumayan. Tapi kan jenengan suka minum kopi itu Kurang air putih. beningnya kan air putihnya kan kurang itu loh. Ini ya sebenarnya yang bikin masalah. Maka ya ini informasi saja, kalau suka minum kopi jangan lupa minum air bening atau air putihnya itu jangan sampai kurang. Pokoknya kaidahnya itu 1 cangkir itu kan paling enggak minimal untuk glontor ya, untuk mengimbangi pekatnya itu adalah 3 gelas air putih atau air bening yang isinya 200 ml atau cc itu sekitar gelas blimbing itu. Lebih banyak lagi lebih bagus itu. Kayak gitu. Terus mie instan ya. Iya. Nggak usah menyebut merek ya, pokoknya intinya mie instan ya. Itu selain itu ada enggak minuman-minuman yang lain? Kayak Kalau misalnya minuman bersoda atau apa itu yang lainnya. itu Ada enggak? sebelumnya itu waktu ya mungkin sih 10 tahun yang lalu masih di Jakarta itu memang minuman apa ya? Ya minuman suplemen, ada yang Oh iya. berbau alkohol juga, jadi Oh iya. mungkin efeknya baru kerasa sekarang. Mungkin Suplemen ya maksudnya untuk ini Iya. ya, untuk katanya stamina ya, berarti doping ya, iya, jenis doping ya, tapi jadi jenis minuman ya. Oh itu juga ya, paling efek jangka panjangnya begitu ya. iya. Mungkin Iya. efek dari situ baru kerasa bagaimana. Terus katanya meripatnya itu kan dulu kan enggak begitu menonjol ya, sekarang Iya. kayak kelihatan menonjol ya. Menonjol. Itu terasanya bersamaan dengan ini enggak? Dengan apa lebih duluan Lebih yang duluan meripat? Yang meripatnya. mata ya. Oh. Ini udah ada hampir 2 tahun. Oh, iya. Kemungkinan untuk mata sih mungkin kebiasaan yang dulunya ya 10-5 tahun yang dulu itu kan memang mungkin minuman beralkohol terus doping tadi itu juga karena energi yang berlebihan, organ itu dipacu supaya dia bekerja lebih berkali lipat, itu mungkin pengaruh ke mata juga ya, karena Afan ya atau Yun Sewu artinya minuman alkohol itu memang dia pasti mengarahnya kepada liver sih ya, karena fungsi hati itu kan pabrik kimia terbesar itu adalah hati, dan dia akan ikut menetralisir zat-zat yang jenis tadi, alkohol tadi. Makanya biasanya orang minum alkohol kan mata merah itu ya. Iya. Nah itu bukti bahwa kerja liver itu terlalu berat menghadapi minuman beralkohol. Mungkin karena itu kebiasaan dulunya ya, kan itu berefek ke mata. Karena mata itu ada hubungannya dengan organ hati. Itu proses secara berpikir ilmiahnya begitu, Pak, insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti kan jangan berhenti total. Kemudian perbaikan-perbaikan kan harapannya nanti dari mata juga nanti akan membaik ya. Terus yang benjolannya bisa hilang sama sekali kan. Itu alhamdulillah lah, semuanya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang ingin disampaikan lagi sama dari pengalaman ini? Kira-kira apa? Cukup nggih? Demikian alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa sebagai ibroh atau pembelajaran kita. Dari tadi ceritanya Mas Suroso itu dari pola makannya atau kebiasaannya ya, itu bisa menjadikan pelajaran bagi kita, supaya intinya adalah sedia payung sebelum hujan. Bagi yang sudah kena ya berusaha untuk bagaimana mengikuti jejaknya Mas Suroso, harapannya supaya Allah atas izinnya bisa atas kuasanya sembuh ya. Yang belum ya paling enggak ada controllingnya lah, yang tadi misalnya mie instan itu sudah berlebihan hampir hari-hari, kemudian minuman beralkohol atau doping-doping yang memang tidak alami, itu juga paling enggak bisa untuk dibatasi, jangan berlebihan. Atau ngopi enggak umum ya, sehari misalnya 5 gelas 5 cangkir, tapi minum air beningnya atau air putihnya kurang. Nah ini juga sebagai pelajaran buat kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.